Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar di tengah COVID-19 ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatimatus Zahra, biasa dipanggil Fatim atau Kak Fatim. Saya salah satu mahasiswi IAIN Kediri semester 5. Jadi pada pembahasan kali ini, di dalam video ini kita akan membahas lagi mata pelajaran akidah akhlak, di mana saya sudah membahas di video sebelumnya, tapi dengan jenjang dan tema yang berbeda, di mana sebelumnya kita membahas mata pelajaran akidah akhlak untuk jenjang Madrasah Aliyah kelas 10 semester genap dengan tema menerapkan sikap hikmah, ifah, sejarah, dan adalah sebagai akhlakul karimah. Untuk adik-adik, teman-teman, dan sahabat-sahabat di rumah yang belum menonton videonya, saya sudah siapkan link videonya di deskripsi video ini ya. Silahkan dipelajari dan jadikan sebagai referensi ilmu. Selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran akidah akhlak untuk jenjang Madrasah Sanawiyah kelas 8 semester genap. Temanya tentang menghindari akhlak tercela. Untuk akhlak tercela apa saja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Silahkan teman-teman untuk menyimak video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang penjelasan yang akan kita bahas yaitu menghindari akhlak tercela. Jadi akhlak tercela yang akan kita bahas diantaranya hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Langsung saja pembahasan yang pertama itu tentang hasad. Hasad atau dengki merupakan perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Adapun bentuk-bentuk atau ciri-ciri yang perlu kita ketahui tentang perilaku hasad ini diantaranya adanya kebencian dan permusuhan, kemudian adanya perasaan tinggi diri, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain, kemudian selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Dan yang terakhir, hasad dapat timbul oleh sebab dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu dalil tentang larangan hasad atau dengki. Terdapat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul haqaba. Ya, artinya jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya sifat dengki yang ada pada diri manusia akan memakan atau menghapuskan semua kebaikan yang terdapat pada diri manusia yang telah ia perbuat. Diibaratkan seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Kemudian selanjutnya adapun perilaku-perilaku yang dapat menghindarkan diri kita dari perilaku hasad. Sifat hasad sendiri dapat dihindari dengan cara membiasakan sikap atau perilaku. Di antaranya, yang pertama, senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, berusaha menyenangkan orang lain. Yang ketiga, bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasarkan rasa saling percaya. Keempat, memohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad. Kelima, mengembangkan sifat qanaah dalam arti menerima apa yang menjadi haknya
dan mencukupkan untuk kebutuhannya. Keenam, menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi perilaku-perilaku yang dapat menghindarkan diri kita dari perilaku hasad. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan tentang dendam. Dendam ini merupakan kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang pendendam karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Jadi sifat pendendam ini sangatlah dibenci oleh Allah. Jadi diri kita jangan bersikap seperti itu ya. Kemudian adapun bentuk-bentuk atau ciri-ciri yang harus kita ketahui tentang perilaku dendam ini. Seseorang yang mempunyai sikap pendendam dalam dirinya memiliki sifat sebagai berikut, di antaranya memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Yang selanjutnya, susah diajak berbicara dengan baik. Kemudian suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kekecewaan. Kemudian tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah. Yang terakhir, tidak mau menerima nasihat orang lain. Itu tadi bentuk-bentuk atau ciri-ciri yang harus kita ketahui agar kita terhindar dari sifat dendam. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalil tentang dendam, di mana terdapat hadis riwayat Muslim yang menyebutkan abghadur rajuli ilallah aladul khisam, yang artinya orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang menaruh dendam, kusumat atau bertengkar. Hadis riwayat Muslim. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya orang yang paling dibenci Allah adalah orang-orang yang menaruh dendam pada hatinya kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya, perilaku-perilaku yang harus kita ketahui untuk menghindari perilaku dendam. Di antaranya yang pertama, berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah. Yang kedua, tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain. Ketiga, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. Keempat, menyadari bahwa dirinya sendiri suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan orang lain. Jadi itu tadi perilaku-perilaku yang dapat menghindarkan diri kita dari perilaku dendam. Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu ghibah. Ghibah sendiri memiliki arti mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan membicarakan aib orang lain. Perlu diketahui pada zaman sekarang, zaman modern ini, dengan berbagai macam alat informasi yang semakin canggih, perbuatan ghibah pun dikemas sedemikian manisnya, sehingga para konsumen sebagai pengakses informasi itu menjadi tidak terasa kalau dia sudah terlibat dalam perbuatan ghibah. Islam sendiri melarang perbuatan ini untuk dilakukan karena walaupun informasi atau berita yang dilontarkan itu benar, tetapi akan menyakiti hati orang lain. Apalagi kalau berita itu salah, bisa menjadikan fitnah. Kemudian yang selanjutnya, sebab-sebab yang dapat menimbulkan ghibah, di antaranya ingin menghilangkan perasaan marah. Jika telah terlampiaskan marahnya, ia merasa puas. Kemudian kemegahan diri, seseorang yang ingin dikatakan hebat dan mewah atau megah. Kemudian menganggap orang lain lemah
rendah hati, dan hina. Jadi itulah sebab-sebab timbulnya ghibah pada diri seseorang yang harus kita ketahui agar kita terhindar dari ghibah. Baik, selanjutnya yaitu dalil tentang ghibah. Terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dha dhanni ismu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan jangan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kaum suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kaum mereka jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi itu tadi dalil tentang ghibah. Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang fitnah. Fitnah sendiri artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang lain, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain. Adapun sebab-sebab gimana akan menimbulkan fitnah, di antaranya yang pertama berupa tekanan orang atau pihak lain, kedua berupa hukuman, ketiga berupa pemberian Allah baik dan buruk, keempat kalah dan menang, senang dan susah, dan yang terakhir berupa anak dan harta. Itu tadi sebab-sebab yang menimbulkan fitnah. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalil tentang fitnah. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala fitnatu asyaddu minal qatl, yang artinya sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu tadi dalil tentang fitnah, bahwasannya di Quran surat Al-Baqarah ayat 9 dijelaskan bahwasannya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu perilaku, di mana perilaku tersebut dapat menghindari perilaku fitnah. Di antaranya yang pertama, bergaul dengan baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih. Kedua, saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah kepada perbuatan fitnah. Ketiga, mau menyampaikan dan menerima kritik dengan cara langsung dan jelas kepada yang bersangkutan dan tidak menyebarkannya kepada orang lain yang tidak ada kaitannya. Keempat, waspada terhadap informasi dan mencari kejelasan dan kebenaran informasi supaya kita tidak salah dalam mengambil sikap dan keputusan. Kelima, harus hati-hati karena fitnah itu sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan pertikaian dan kesalahpahaman yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Jadi itu tadi perilaku, di mana perilaku tersebut dapat menghindarkan diri kita dari perilaku fitnah. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu namimah. Namimah sendiri pada hakikatnya adalah menyampaikan atau menceritakan rahasia orang lain sehingga merusak nama baik orang lain tersebut.
Tentu saja, orang yang diceritakan itu merasa tidak senang dan dapat menimbulkan permusuhan. Kemudian yang terakhir, menghindari perilaku namimah. Adapun langkah-langkah atau cara mengatasi perilaku namimah ini diantaranya: yang pertama, bagi orang yang mendengar atau menerima kabar, jangan langsung percaya dengan perkataan tersebut. Yang kedua, berusaha untuk menghentikan beritanya, karena hal itu termasuk kemungkaran. Cara mencegahnya dengan melalui lisan, tulisan, maupun dalam bentuk yang lain. Ketiga, membenci perilaku namimah dan membencinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hawa nafsu. Keempat, dalam batasan tertentu tidak perlu mengadakan klarifikasi yang akan menimbulkan permasalahan baru. Itu tadi perilaku di mana perilaku tersebut dapat menghindari perilaku namimah atau mengatasi perilaku namimah agar tidak meluas. Ya, itu tadi penjelasan yang dapat Kak Fatin sampaikan tentang menghindari akhlak tercela. Di antaranya hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Apabila teman-teman, adik-adik, atau sahabat-sahabat di rumah ada yang belum jelas tentang penjelasan yang sudah Kak Fatin sampaikan, atau ada pertanyaan lain, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.